Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ainiyah, NIM 15613097, Farmasi B 2015. Saya akan menjelaskan tentang beberapa kasus. Yang pertama yaitu diambil dari skenario 1 yang berjudul Aliando adalah seorang apoteker di industri farmasi yang bekerja sebagai R&D. Diberi tugas oleh perusahaan tempat dia bekerja untuk mengembangkan formulasi dengan bahan aktif sifadroksil monohidrat sebagai sediaan peroral. Yang pertama pertanyaannya yaitu tentukan bentuk sediaan obat peroral cair yang sesuai dengan bahan aktif tersebut. Jadi jawabannya yaitu dalam bentuk dry suspension, di mana dilakukan rekonstitusi dahulu sebelum dipakai agar sifadroksil tetap stabil. Pertanyaan yang kedua yaitu jika obat tersebut akan diberi dengan kekuatan sediaan 250 mg per 5 ml, berapa jumlah bahan zat aktifnya? Jadi bahan zat aktifnya yaitu 5 kg per 100 liter. Jadi bahan aktif yang dibutuhkan untuk sediaan sebanyak 100 liter adalah 5 kg atau setara dengan 5000 gram. Pertanyaan yang C yaitu apakah bahan tambahan yang dapat digunakan dalam formulasi tersebut? Jadi bahan tambahannya yaitu seperti PGA, tragakan, Na-alginat. Pertanyaan yang D, sediaan peroral cair tersebut akan ditambahkan bahan pemanis buatan seperti aspartam jika diketahui nilai ADI-nya. Jadi nilai ADI yang didapat yaitu 1200 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi aspartam maksimumnya adalah 1200 mg per hari. Untuk pertanyaan yang E yaitu jika diketahui kandungan formulasi aspartam dalam 1 sendok takar 5 ml adalah 400 mg dengan dosis pemberitahuan harian maksimum 2 kali, tentukan keamanan dari sediaan tersebut. Jadi kita menentukan keamanan dari sediaan tersebut. Jawabannya yaitu 400 mg per 5 ml dikali 2 mendapatkan hasil 800 mg per 10 ml. ADI aspartamnya yaitu berat badan kurang dari 30 kg adalah 1200 mg per hari. Jadi sediaan yang mengandung aspartam itu aman karena dia tidak melebihi batas maksimum dari dosis tersebut. Pertanyaan yang F yaitu simulasikan dalam bentuk diagram alur program produksi tahapan proses pembuatannya. Jadi untuk proses pembuatannya yang pertama yaitu penimbangan, setelah itu pencampuran akhir, pengisian dan penutupan botol, labeling, pengemasan sekunder. Setelah dikemas yaitu obat tersebut disimpan dalam gudang. Pertanyaan yang E, tentukan bahan pengemas primer yang sesuai untuk produk peroral tersebut. Bahan pengemas primer yang cocok untuk pengemasan tersebut yaitu bahan botol berwarna coklat. Kenapa dia berwarna coklat? Karena untuk mencegah terjadinya oksidasi zat aktif dan melindungi dari paparan langsung dari sinar matahari. Oke, yang selanjutnya yaitu skenario 2 yang berjudul Industri Farmasi PT Unisia Pharma memproduksi sediaan emulsi berupa sediaan krim triple OW untuk mencegah wajah dengan bahan aktif alpha-arbutin. Berikut yaitu formulasinya: alpha-arbutin, minyak zaitun, natrium oleat, parafin, emolium, delta, dan aquademin. Pertanyaan yang pertama yaitu hitung nilai HLB dari masing-masing bahan yang pengganti dalam formulasi tersebut. Jadi dalam minyak biji kapas 30% HLB 10, steril alkohol 2% HLB-nya 14, heswak 2% HLB 12, mendapatkan hasil dari minyak biji kapas yaitu 8,823, steril alkohol 0,823, beeswax-nya 0,705, yang dijumlah yaitu 10,351.
Pertanyaan yang kedua yaitu tentukan bahan pengganti emulgatornya. Bahan pengganti emulgator yaitu PGA 40 sorbitol paraleat HLB 9. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu simulasi dalam bentuk diagram alur proses produksinya. Untuk proses produksinya yaitu yang pertama penimbangan, setelah itu pencampuran dengan ultratonik, habis itu pencampuran dengan mixer, dan karagenan produk antara, IPC, pemberian pH, identifikasi kadar zat terkhasiat. Setelah itu pengisian ketup dan karantina produk ruangan. Setelah itu pengemasan, dan setelah pengemasan yaitu disimpan dalam gudang obat. Pertanyaan yang keempat yaitu kemasan yang cocok buat sediaan tersebut yaitu dengan bentuk sediaan dengan kemasan tub di dalamnya dilapisi aluminium foil. Yang selanjutnya yaitu skenario 3 yang berjudul sebuah departemen R&D industri farmasi diberi tugas oleh perusahaan pengembangan formulasi dengan bahan aktif loratadin sebagai sediaan peroral yang dapat diberikan kepada anak-anak sebagai antihistamin. Pertanyaan yang pertama yaitu bentuk sediaan yang cocok buat sediaan tersebut yaitu dalam bentuk sirup anak. Dengan contoh formulasinya yaitu yang pertama loratadin, asam sitrat, gliserin, propin glikol, air, sodium benzoat, sodium metabisulfat, dan terakhir yaitu sukrosa. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu jika obat tersebut akan diberi dengan kekuatan sediaan 5 mg per 5 mili, berapakah jumlah zat aktifnya? Kan yang ditanya berarti zat aktifnya. Jadi dalam 1000 liter itu mengandung 1000 gram per 1000 liter. Pertanyaan ketiga, apakah bahan tambahan yang dapat digunakan dalam menformulasi sediaan peroral cair tersebut agar memiliki sifat alir peusoplastis? Jadi bahan tambahannya yaitu seperti tragakan, natrium alginat, CNCNA, metil selulosa. Dan untuk pertanyaan yang keempat yaitu ditambahkan jadi kelanjutan dari tadi pertanyaan nomor 4 yaitu nilai ADI maksimumnya. Nilai ADI maksimumnya yaitu 450 mg per hari. Setelah itu pertanyaan yang kelima, jika diketahui kandungan formulasi asesulfal dalam Pertanyaan yang kelima yaitu tentukan keamanan dari sediaan tersebut jika diberikan pada pasien dengan berat badan kurang dari 30 kg. Jadi untuk sediaan yang aman yaitu 200 mg per 5 mili itu untuk sekali pemberian dan 400 mg per 10 mili untuk 2 kali pemberian. Pertanyaan yang ke-6 yaitu simulasi dalam bentuk diagram alur proses produksinya. Yang pertama yaitu penimbangan, setelah itu pencampuran dalam mixer, dan setelah itu penyaringan, filtrasinya, setelah itu pengisian dan penutupan botol, dan setelah itu labeling, pengemasan sekunder, setelah itu disimpan dalam gudang. Pertanyaan yang terakhir yaitu tentukan bahan pengemas primer yang sesuai dengan produk peroral tersebut. Jadi untuk bahan pengemasnya itu ada beberapa contoh, misalnya strip atau blister, botol, ampul, viral, plastik, dan lain-lain. Tapi dalam sediaan ini yang paling bagus yaitu dalam bentuk botol. Sekian, terima kasih.